Balik lagi di Pispot Pijarus Podcast. Sumpah Kepo. Oke, kali ini balik lagi bareng sama gua Awang. ya, barengan sama gue juga Nisa. Yang di episode sebelumnya kita bilang bahwa nggak mungkin selalu kita ya, Iya. tapi di episode kedua ini kita lagi ya. Jadi kita tetap bergiliran, yaitu Nisa Awang atau nggak Awang Nisa. Awang Nisa, ya benar banget ya. Ini ospek terpanjang yang pernah gue alami. Iya Ya. benar. Lu kan masih baru 2 bulan, 3 bulan ya? 3 bulan. Iya, gua nih bulan ke-6 aja masih di ospek. Mungkin enggak sih, mungkin karena ini kita terlalu keren. Oh yes, gila, bener. Hanya orang nggak keren yang mengakui dirinya keren. Iya benar ya. Tapi seru sih, kita Iya. ngomongin film. Betul. Ya, terutama film-film yang memang lagi, tentunya film-film yang keren, film-film yang dikonsumsi banyak orang Betul. gitu. Jadi kita coba ulak-ulik gitu ya. Cuman Bener. pertanyaan gua, nah, Heeh. karena lu yang bikin skrip dan ini ya, Heeh. tema ya, Heeh. kenapa semua film horor ya? Jadi gini, setelah gue riset mendalam, boleh. Gile. Riset Lu mendalam. anak kreatif atau anak riset sih, R&D kali ya? Jadi ternyata ya film yang sedang banyak ditonton oleh khalayak umum Oke. di Indonesia itu memang favorit mereka adalah horor. Oh, berarti di Indonesia itu suka film horor ya? Iya, betul. Mungkin hidupnya terlalu bahagia sehingga nontonnya horor. Kalau gua hidup gua aja udah horor. Terus suruh lihat nonton horor lagi makin pusing. Jadi lo nggak suka nonton film horor? Gua nggak suka banget. Berarti tuh riset itu nggak nanya gua. Oh, oke. Kalau nanya gua mungkin akan ya lumayan lah mengurangi. Jadi turun ya? Jadi turun ya. Gua suka komedi udahlah ya. Mm-mm. Karena yang hidup lo ringan-ringan. kurang ceria ya. Karena hidup gua kurang ceria. Makanya tadi gua bilang hidup gua horor gitu. Nah, makanya begitu lu kasih lihat ke gua, Heeh. Wang, filmnya film Makmum. Oke. Otomatis gue belum nonton dong. Orang kan gue sangat menghindari film horor ya. Hello, film 2019 itu. Iya benar. Jadi pas begitu gue, yang pertama gue lakukan adalah gue googling dulu kan. Apa namanya, Makmum. Tek, keluar Titi Kamal nih. Lumayan nih ya, Oke. maksudnya. Oke, itu menyelamatkan apa namanya? Mungkin horornya akan Titik lebih kehororannya iya, berkurang kali berkurang ya. ya. Meskipun setelah gue nonton tuh Titi Kamal sebagai handling jenazah ya. Heeh. Gue sebutnya handling jenazah. Apa istilahnya? Nggak ngerti istilahnya, dia mengurusi Ya, mengurus jenazah itu ya. Meskipun dia berperannya cukup horor gitu. Tapi gua baca-baca dulu, terus gua set waktu gua nonton. Ya, gua nggak mungkin nonton malam, gua nggak mungkin nonton di malam Jumat atau Jumat malam atau berbau-bau Jumat, kliwon-kliwon gitu gua hindari. Gua buka kalender gua, Hah? gua pastiin di yang legi gitu kan ya. Apa? Gila ya, proses nonton film Iya. aja harus lagi. Iya, harus lagi malam minggu kan. Jadi kesan itu kayak suasananya baik ya. Chill, Tapi gitu. akhirnya gua tidak memilih malam. Oke. Gue memilih bangun tidur yang waktu itu gue WhatsApp dulu Oke. ya. Oke, akhirnya gue nonton dan sambil kesel sama lu ya, kenapa horor semua gitu. Tapi begitu gue tonton nih, gila sih, serem banget. Dan itulah kenapa yang ngebikin film Makmum pada akhirnya jadi ada film Makmum 1, Makmum 2, dan Benar. asalnya ini dari film pendek. Benar, Kan gokil. benar-benar gue lihat ini asalnya film pendek. Ya. Terus memang yang bikin mungkin gue serem karena kan itu apa namanya, dekat banget sama keseharian kita ya. Relate, Betul, oke. apalagi gue yang mungkin agak sering sholat sepertiga malam, Ya. sering kelewat maksudnya. Iya benar ya. Ya oke lah, semua orang pasti pernah sholat sendiri gitu ya, atau Iya. berjamaah pasti tahu lah. Jadi begitu, paling serem adalah nih ya, pas begitu dia Allahu Akbar terus ada yang Allahu Akbar, waduh itu sempat kebayang sih, itu gue Apalagi lu sebagai laki-laki yang which is berpengalaman sebagai imam. Ya Ya. makanya semenjak itu sholat terakhir kan Isya ya, Heeh. gue selalu on time. Karena biar nggak malam. Bagus dong, Iya. bagus dong. Oke. Film ini memberikan impact yang Oke. bagus terhadap hidup lo ya. Iya bener banget. Nah makanya penasaran kan, nanti kita ngobrol sama Salah satu ini adalah penulis dan juga Penulis. sutradara film pendeknya. Oke. Gitu. Oke. Nah, jadi kita akan bertanya sama beliau Yoi. keterlibatannya di film panjang ini sejauh mana, Mm-mm. seperti apa, dan prosesnya kayak apa sih bisa Oke. dari film pendek pada akhirnya jadi film panjang. Oke, itu udah kelihatan bahwa memang sukses banget di film pendeknya, makanya dijadiin film panjang ya. Betul. Kita juga pengen tahu Oke. karena kan Pijarus suka bikin film pendek ya kan. Kita nggak mau kalah. Iya.
kita bukan gak mau kalah, kita mau belajar. Enggak, kalau gue sih gue gak mau kalah. Oke ya, habis ini kita akan ketemu sama penulis dan sutradaranya, yaitu Riza Pahlavi. Oke, ini dia Riza Pahlavi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Gila. Sebagai penulis dan sutradara film pendek Makmum, betul? Betul. Betul, kita cek dulu ya, jangan sampai salah orang ya. Soalnya film yang lain gitu. Dan Riza ini datang jauh-jauh dari Jogja ke Bener. Jakarta cuma demi peace spot. Oke, Gokil. datang dari 2 hari yang lalu ya? Iya. Oh bener ya? Sehari yang lalu. Sehari yang lalu. Sehari yang lalu. Preparationnya kemarin. gokil ya. Iya. Oke, karena dia ini dulu akulturasi apa namanya? Akulturasi iya, budaya. dulu ya. Gitu. Soalnya kan di Jogja tadi dia bilang, "Maaf ya kalau aku kamu" gitu Oke. kan. Enggak apa-apa sih sama aku, tenang, enggak apa-apa kali. Oke. Kalau di Jakarta aku kamu kita udah berubah status. Oh, gitu. Zayo. Iya, benar. Jadi simpanan. Dari dari sahabat jadi simpanan. Waduh. Oke. Kita mau nanya-nanya sama Riza nih soal film Makmum, ya Yes, kan? bener. Yang detail dari mulai film pendek sampai pada akhirnya ada Makmum 1, ada Makmum 2, ya kan? Oke. Nah, film Makmum pertama ini kan dirilis ternyata serentak di 4 negara ya. Betul. Wow. Oke. Itu Pencapaian boleh luar biasa. diceritain di mana aja? Di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Singapura, oke. Oke. Dan katanya menghasilkan status sebagai film terlaris di, Yes. di Malaysia. Di ya? Malaysia itu dapat rekor muri Oh, film terlaris tahun 2018-2019. murinya Malaysia atau murinya kita? Muri Indonesia. Oh, muri Film Indonesia. Indonesia yang laris di Malaysia. Oh, oke. oke. Jaya Suprananya datang. Waduh, saya kurang tahu. Oh, enggak ya. Kirain Pak Jaya Suprana datang ke sana ya. Mas Family selamat ya. Penerimanya di Indonesia. Oh, menerimanya di Kan Indonesia. muri Indonesia. Oh, I see. Oke, Oke, oke. oke, oke. Terus kan lu juga aktif di YouTube ya? Iya. Kalau gua lihat iya. ya. Jadi ya sebelum ketemu lu pasti gua searching dulu Baik, ya nih ya. Terima kasih. By the way, itu beneran tuh yang lu rekam suara kuntilanak itu beneran? Serius. Habis ini dengerin apa? Enggak, Ya, gua kita mau. play editor. Enggak. Oh, iya. Itu berapa orang yang nonton? Itu yang paling banyak, nggak tahu sih sekarang 2 jutaan lebih deh 2 kayaknya. jutaan. Ya? Itu masih tertinggi view di YouTubeku. Di saat banyak film yang lainnya aku bikin, Iya, kenapa itu- yang soal kuntilanak Soal yang itu bikinnya nggak effort jujur. Gak effort. Ayo coba. Jadi Gimana caranya tuh? aku bikin satu konten pembuktian Lingser Wengi. Kan Oke. kata orang Lingser Wengi itu manggil kuntilanak. Jadi aku cuma Oh. ada kamera, aku bilang, aku taruh sound recorder gitu. Aku Heeh. mau muterin Lingser Wengi, apakah bisa ngundang kuntilanak gitu. Oke. Habis itu aku tinggal kameranya, aku play Lingser Wengi, udah Heeh. ditinggal sendirian aja. Berapa lama? Sampai lagunya habis 3 menitan apa ya. Oh, oke. Tapi justru suara kuntilanaknya itu muncul ketika aku masih di situ. Jadi aku baru mau nge-play, jadi kayak oke aku play sekarang ya. Oh, Terus oke. baru mencet HP-nya, di jeda itu ada suara. Oh. Ini kan kuburan sepi banget. Jadi kalau di grafik audio tuh diem, tiba-tiba ada Oh, begitu. kenapa lu sebutin? Itu berbisik. Dan berbisik. Sound recorder di sebelahku berbisik, sinyalnya gede, berarti Berarti ya di situ Iya, di merinding saya. di situ ya. Jadi di situ. Coba. Oh my god. By the way, Enggak, maksudnya apa yang mendorong Riza Ya. ke sana pembuktian? iya gitu ya. Isengnya agak Keterlaluan aneh. ya. Ya. agak unik Ada ya. unik nih. Kenapa lu tertantang akan hal itu ya? Jadi waktu itu pas zaman memang suka keliling-keliling kuburan, keliling tempat-tempat serem, bikin konten itu, terus kayak Oh, uji nyali, terus kayak keliling-keliling. Dan sempat juga bikin sejam di kuburan nggak ngapa-ngapain. Itu ternyata healing. Buat Healing, Kalian anak Jaksel ya, anak-anak healing ke anak- kuburan guys. Ini. tapi healingnya ini. serius kan, karena kalau bikin konten kayak gitu nggak mungkin sendirian, Oh. minimal berdua. Tapi nggak mau Oh. ngajak orang banyak. Oke. Bukan takut hantu tapi takut begal kalau itu. Oh, begal ya benar ya. Jadi seenggaknya tuh ada aku sama yang di belakang kamera Oke. satu orang, Oke. gue jagain aja. Hmm. Dan waktu yang 1 jam di kuburan itu aku Iya. bilang sama temanku, pokoknya selama di sana kita nggak boleh ngobrol, nggak boleh ada yang main HP, mau diem-dieman aja Hmm. selama 1 jam. Dia awalnya takut. Begitu Oke. selesai aku tanya, gimana rasanya? Ternyata enak juga ya. Gitu, nyaman. Oh, Kan di oke. kuburan nggak ada Sepi. polusi, Iya, sepi, iya. tenang, Oke. nggak ada Oh. orang lewat pun nggak akan ngeliat kuburan juga gitu. Iya, Jadi benar ya. rasanya damai. Mungkin perlu coba. Enggak, no thanks ya. Gue cukup healing di toilet Mungkin aja.
1 jam itu tuh cukup healing ya dibanding di Tapi sana. mungkin ini teman-teman Bispot yang lagi bingung kira-kira nyari lokasi healing kemana ya gitu. Iya, Siapa oke. tahu Riza. Mungkin iya. Jeruk Purut jadi Jeruk rame purut, lama-lama oke. ya. Karet bifak. Oh healingnya. Jadi udah pada apa namanya Jumat malam tuh stres kerjaan gitu kan ya. Wah, deadline banyak, abisin selesai terus dia kemana bro? Bifak bro. Kemana bro? Jeruk purut. Oh my god. Oke. Itu Tapi cukup ternyata unik ya. memang Riza tuh hobi bikin film horor. Maksudnya bikin Konten-konten konten horor itu sejak SMA, bener? Film horornya iya SMA, tapi bikin horor-hororan di YouTube tuh baru kuliah sih. 2016-an, 2017. Oh. Di kisaran segitulah. Oke. Terus awalnya kamu tertarik terhadap konten-konten atau film horor itu apa? Saya sebagai manusia yang hidup dan berkembang di tahun 2000-an, ya, Oke, terpapar konten-konten TV yang isinya horor semua, Oh, ya iya, kan? bener Kayak sih. uji nyali, penelusuran, apalah-apalah, Iya, dan iya, itu interesting buatku. Oke, ternyata tuh dari mulai hobi sampai pada akhirnya bikin film Makmum dan bisa dibilang cukup berhasil ya kan. Alhamdulillah. Dan ternyata tuh film panjangnya pun film pendeknya sempat dapat penghargaan juga nggak sih di Iya, festival-festival gitu kan alhamdulillah. banyak. banyak banget. Pas gua tonton itu kan Heeh. pasti ada thumbnailnya gitu kan. Heeh. Itu udah banyak panjang banget. Kurang lebih ada 12 ya, Day? Ya, sekian belas. Oh, sekian belas kan. Tidak bener. hafal. Tidak hafal. Saking Menang. banyaknya ya. Iya, so that's why makanya jadi film Film layar lebar. layar lebar. Begitu layar lebar pun itu Sukses. tadi sukses, muri, terlaris lah segala macam. Iya, dan ternyata film Makmum keduanya ini juga adalah satu-satunya film Indonesia. Correct me if I'm wrong. Iya. Ini adalah satu-satunya film Indonesia yang box office selama pandemi. Iya, di tahun 2021 Oh. menembus Oh. lebih dari 1 juta penonton. Wow. Pasu. Gile. Berarti benar riset lu. Iya. Iya. Berarti sebenarnya risetnya kurang lengkap. Apa tuh? Warga Asia Tenggara menyukai film horor. Bukan cuma Indonesia, Bukan ya, karena Indonesia, Malaysia, benar. Brunei. Iya, benar. Iya, benar-benar. Maaf deh. Oke. Ngomongin cerita ide. Hmm. Ide dari cerita si film Makmum Iya. itu. Dapatnya dari mana? Itu sebenarnya kan udah pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Enggak Sekolah lah. terus ngerasain. Enggak lah, enggak. Jangan Enggak sama bawa sampai. gua, enggak Itu- sama bawa gua. Itu kayak udah cerita umum yang banyak entah saudaranya siapa, temennya siapa, Oke. banyak yang ngalamin. Justru malah dari orang-orang yang kayak di pondok, di asrama, yang di pedalaman malah Oke. banyak ngalamin kayak gitu. Oh, Dan tapi memang orang yang ngalamin tuh nggak benar-benar melihat sosoknya, cuma Hmm. memang ngerasa. Ada yang ikut bilang amin, ada yang ikut Allahu Akbar, Iya. tapi nggak pernah lihat. Tapi itu nggak pernah divisualisasikan juga kan. Oke. Kalaupun mungkin ada, tapi mungkin nggak terlalu terekspos. Iya. Akhirnya aku bikin lah filmnya. Oke. Oke. Tapi untung pas sholat ya. Coba pas dimulai dari azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedua gitu. Waduh, gitu ya. Ada yang doa azan ya. Iya, dari sekali. Ya, untung dari sholat loh, nggak dari mulai azan nih. Nah ini kan yang apa ya? Gue lebih penasaran sama pada saat Makmum masih menjadi film pendek. Nah itu oke. kan ternyata dibikin sama teman-teman Riza sendiri, Oke. selingkungan kamu aja gitu. Itu memang kamu punya satu circle yang juga interest terhadap Oke. film, atau memang karena tuntutan kuliah, atau karena kan Riza juga kuliah Iya. Perfilman. kan? Oke. Waktu itu broadcast sih sarjananya. Oh, sarjana broadcast ya. Tapi lu berteman dengan manusia aja kan ya. Maksudnya selama lu nongkrong-nongkrong itu siapa tahu lu punya circle-circle tambahan gitu. Saya sebagai lelaki sejati yang tidak peka ya. Iya. jadi ya itu. Jadi tidak Tidak berlanjut ada, ya. iya. Oke. Siapa tahu yang berbisik itu lanjut WhatsApp dia kan. Ternyata ya. Serem. Sebenarnya aku mau jadi Makmum kamu gitu. Jadi film romantis. Saya Iya. maksudnya Oh. Mau ya satu. Satu ya. Oke, ngomongin kru film tadi. Oh iya, iya, iya. profil. Itu siapa aja? itu kebetulan teman-teman kelas saya yang gabut ya, saya Oh, ajakin oke. biar Oke. ayo malam minggumu tidak sepi gitu. Oke. Ya, jadi 80-90% teman-teman sekelas, sisanya ada dari yang lain-lain lah. Oke. Oh, Oke. oke. Lu traktir nasi kucing aja ya. Enggak nasi kucing. Biasanya yang gua Ya. ingat dari Jogja Nasi tidak kucing, Pak. Nasi tidak kucing. Iya. Gedean dikit ya. Gedean dikit. Oke. Nah, terus pada akhirnya film pendeknya bisa jadi film panjang tuh gimana prosesnya? Bikinnya 2015 akhir, terus 2016 keliling festival, terus lomba, Oh, screeningan iya. segala macem.
menang di beberapa penghargaan sampai salah satunya menang di salah satu festival, terus diupload sama festival itu di YouTube. Festival apa? Boleh tahu? Sama kayak yang ini menang tema, aku nyariin di mana ya, Oh, di depannya di oh, Hello itu. Fest Oh, Hello Fest. Fest. Oke. Iya, iya. tahun 2016 ya kan. Mhm. Terus 17 atau 16 ya? 16. Oke. 2016 terus 2017 awal tuh mulai rame di sosmed karena dipotong-potongin masuk ke Facebook, masuk ke Instagram, di mana-mana. Oh. Di part yang pas sholatnya doang itu. Jadilah rame, terus viewersnya jadi banyak yang di YouTube. Terus tahun 2018 akhir apa 2019 awal dikontak sama produser. Oh, Oke. oke. Tertarik buat bikin film panjang Oke. Oke, ini PH-nya adalah di company. di Di company. company. Oke. Oke, oke. Nah, berarti setelah ada di layar lebar, mungkin berlanjut lagi di OTT ya. Iya. Nah, itu Iya. prosesnya gimana tuh bisa dari apa? Dari mulai layar lebar selesai dulu mungkin ya. Selesai Turun selesai dulu gitu. Mhm. Gimana? Itu memang kebetulan juga nggak lama kan pandemi dan memang Oke. OTT naik banget dan ya itu dari produsernya sih sebenarnya untuk Ya. distribusi film yang mau kemana. Jadi ya karena melihat ada kesempatan ke OTT, akhirnya ke OTT dan Iya, ada 3 sekarang berarti ya. Oh, oke. Oke. Itu sebenarnya ada 1 sebelum yang 3 ini, cuma yang 1 itu udah nggak ada, Oh, yang warna ungu. yang warna ungu deh. Iya. Oke. Oke. Tapi kan gini, yang kalau gue ngelihat posternya Makmum itu kan MD ya. Nah itu sama di company itu gimana sih kerjasamanya jadinya sistemnya aku nggak ngerti. Kalau setauku ya di company itu urusan Oke. produksi filmnya. Oke. Nah, bekerja sama dengan MD Pictures yang dimana diwakili sama anak perusahaannya namanya Blue Water Films. Oh, Gitu. Nah, kalau oke. MD setahu lebih ke kayak promosinya, distribusi, publishnya. Oke. Makanya publishing-nya. untuk di media sosial ada di medianya MD, YouTube-nya juga di YouTube-nya MD. Oke, berarti Oke. MD lebih ke go to marketnya ya. Betul. Kalau ini CD production ya. Betul. Keterlibatan lu sendiri di film panjangnya apakah masih tetap sebagai penulisnya atau juga jadi co-director atau Ya. apa nggak ngerti apa keterlibatannya? Sebagai penulis, aku barengan sama Vidya, penulisku di film pendek, sama Oke. ada satu penulis yang profesional yang di film pendek, film panjang pertama maupun yang kedua. Kalau yang di pertama sama Alim Studio. Oke. Gitu. Jadi kita partneran bertiga bikin naskahnya. Nah saya I see. proses penulisannya itu berapa lama? Setengah tahun lebih lah ya. Oh, lama juga ya. Jadi setengah tahun lah. Oke. Yang itu yang pertama. Yang kedua lebih lama lagi, setahunan lebih. Gara-gara kan syutingnya mundur karena pandemi, PPKM segala macam. Iya, iya, Oke. iya, Jadi iya, kayak iya. ya kita develop lagi sampai akhirnya benar-benar Bener-bener. jadi fix. Fix, oke. Oke. Perbedaannya film pendek Makmum, Mhm. film Makmum 1 sama Makmum 2 tuh apa? Kalau film Dari pendek, sisi cerita ya. oh iya, film pendek Makmum simple ya, cuma seorang yang sholat ngerasa ada yang digangguin dan endingnya pun bisa dibilang bukan gantung juga sih, kayak ya udah gitu, Iya. selesai. Kita nggak pernah tahu itu siapa, terus bagaimana kelanjutan Oke. hidupnya itu nggak Iya. tahu. Sesimpel itu aja, satu adegan Iya. gitu. Heeh. Tapi kalau di film panjang ya dengan benang merah yang sama, konflik yang sama, tapi kita kembangkan ceritanya. Iya, iya. Ada si ibu asramanya dan Iya. segala macam. Dan tokoh utamanya jadi si Rini yang Iya, Mbak Rini diperankan itu. Titi Kamal. Oke. Iya. Nah, yang di film kedua kita udah nggak di asrama lagi, Hmm. tapi di desa asalnya Rini. Hmm. Setelah budinya meninggal, kemudian Rini balik kampung dan di sana ada sesuatu. Oh, oke. Dan Apa- kayaknya lebih ini ya, lebih menurut lo sendiri ya sebagai penulisnya lebih seram atau level keseramannya Sebenarnya agak narsis sih kalau aku ngomong serem film sendiri. Kan justru karena bikin sendiri, jadi kan Iya, udah iya. kebal. Iya, iya, ibaratnya lu tahu ya. Cuma, Iya. Apa ya, kayak harapannya bagian sini pada teriak nih, harapannya di sini pada ketakutan nih gitu. Cuma pada akhirnya teriaknya di mana ini apa kan Oh. tergantung respon masing-masing Respon ya. masing-masing. benar-benar. Oh, Gitu. gitu kayak jadi kalau misalkan dalam komedi itu kan ada punchline ya. Itu Iya. berarti punchline horornya. Harapannya itu kan orang ketawa, Iya, tapi iya, apakah iya. ketawa tidak ya itu dari penontonnya. Iya, iya, benar juga ya. Pas lu udah nunggu-nunggu nih, teriak nih. Krik-krik gitu kan, itu juga ini juga ya. Iya. tapi ada ya momen itunya Oh ada. Oh, ada ya. Kalau film aku pertama yang di lemari itu paling ini. Oh. Oke. Kalau yang kedua tuh ada, nanti spoiler di pintu. Ah, Korden dibuka nih. Oke, oke. Makmum 2 soalnya belum ada di OTT. Belum ada. Ya, Belum. kita tungguin Jangan sih di Nah, OTT. berarti kan selama proses pembuatan lo pasti ada cerita-cerita spooky dong di balik layar yang berkesan gitu. Kalau Apa sih?
Yang pendek panjang nih. Pendek dan Oh, panjang. Kalau yang pendek, Terus gue gini. jadi kita syuting itu di sebuah asrama yang memang udah kosong 4 tahunan, 5 tahunan lebih, 4 Oke. lantai. Oke. Aku pakai yang lantai kedua. Karena kata temanku yang cukup sakti, Oh, itu beneran ada. lantai 2 tuh paling aman lah daripada yang lantai lain. Secara yang tidak terlihat, tapi secara terlihat memang bangunannya masih lebih terawat lah daripada lantai lain. Dan Di aku kota apa sih itu? di Jogja. Di Jogja. Iya. Oke. Terus kalau aku sendiri sih lagi-lagi nggak ngalamin apa-apa ya. Orang lain yang ngalamin. Oh. Kayak jadi waktu naik tangga ada bau apa bunga, Bau bunga. ada suara apalah gitu. Oh. Jadi kan ada tuh di adegan yang lorong panjang, di ujung ada pintu. Nah, di balik pintu kan aku kasih lampu. Kan tidak mungkin lampu berdiri sendiri ya. Ada orang yang nungguin sendirian di situ. Oh. Kayak dia dengerin apa, dengerin apalah. Itu juga ada. Oh. Oh my God. Kasihan ya jobdesk yang nungguin lampu. Iya benar. Oke, CV-mu apa? Oke, pernah Nungguin lampu. Mas saya udah S1 loh Mas. Oke. Aduh. Gitu. Aduh, gue nggak tahu ya, ngebayang kalau gue jadi bagian kru film horor yang panjang gitu ya, sanggup apa enggak ya? Bagian situnya tuh, bagian dalam prosesnya. Karena syutingnya pasti malam dong. Pasti malam. Ada sih. Iya, ada yang yang siang Iya, sih, maksudnya- tapi mostly malam. Pas bagian punchline-nya di malam dong. Iya, pasti. Iya, pas Pasti. apa istilahnya kalau di horor itu ya? Apa Apa ya? tuh? Oh, jump scare. Jump scare-nya. Berarti selalu malam tuh, Bro. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita tanya lebih dalam nih, goalsnya Riza pada saat gue mau bikin film goals Iya. lo tuh apa sebenarnya? Bercerita sih sebenarnya. Oh, oke. Bercerita. Karena kan film juga media untuk berkomunikasi. Iya. Dan menurutku dari segala media yang ada, film itu kompleks. Iya. Kita bisa melihat visualnya, kita bisa mendengarkan, Iya, ada dialog, ada sound effect, apa segala macam. Iya. Jadi sesuatu yang mungkin kita kejadian kayak gini biasa, ketika di filming dan dikasih musik, kasih editing segala macam bisa jadi sangat Wah, dramatis iya. atau sangat lucu, sangat seram. Gitu. Hmm. Dan ketika orang-orang di luar sana bisa teriak, itu adalah kepuasan saya. Iya, benar-benar. Kalau bicara horor. Jadi horor ya. goalsnya Riza adalah bikin orang teriak ya kalau Iya, di film. betul. Iya. Tapi sebenarnya apa ya message yang pengen disampaikan dari film Makmum itu sendiri apa sih? Jangan sholat sendirian. Mungkin ketakwaan dalam ketakutan. Oh, oke. Jadi lo harus tetap Iya, kita iman. mengingatkan bahwa hidup kita tidak sendiri. Oke. Jin ditugaskan memang untuk mengganggu manusia. Jadi mau Anda itu tidak baik, mau Anda baik, mau Anda sholat, nggak sholat, pasti akan diganggu. Justru orang yang sholat gangguannya lebih hebat lagi. Ujiannya lebih hebat lagi biar kita naik kelas. Asik, luar biasa. Makanya ini ya, Ya, kalau misalnya lama-lama ntar dia tausiah nih. tapi kalau misalnya kita ngomong sama Riza nih ya, gara-gara film Makmum nih gue nggak bisa sholat malam, jawaban lo adalah Setiap film horor apapun yang teman-teman tonton, mau Indonesia mau luar negeri, pasti ada adegan hantu di kamar mandi. Tapi kenapa teman-teman tetap ke kamar mandi? Iya. ya udah. Oke, Karena butuh kan. Iya, Loh, iya. ibadah itu bukan soal hanya kewajiban, tapi kebutuhan. Luar biasa banget. Kan bener jadi Pak Ustadz ya. Oh, bener deh. Tapi bakal ada Makmum 3 nggak sih, Za? Insya Allah, doakan saja. Ya mungkin yang ketiga udah naik kelas jadi imam lah. Waduh. Masa makmum terus. Oke, jadi ya lihat respon ya. Tapi udah di planning ya ketiga. Ya nanti kita lihat next aja. Takutnya udah gimana Oh, ntar iya, gimana. iya. Siap, Oke, siap. masih Oke. oh ya. Bismillah lah ya. Bismillah. Oke, oke. Oke. Tapi lebih seru dan menantang mana sih kamu bikin film pendek yang which is kamu kerjain sama teman-teman sendiri. Ya ibaratnya film pendek tuh gotong royong lah ya, gitu loh, sama tim yang udah jauh bisa dibilang jauh lebih profesional gitu di film panjang. Lebih menantang yang mana? Kalau menantang jelas panjang, secara Ya. durasi lebih lama, terus juga banyak kepala juga. Dan maksudnya kalau di film panjang kan aku sebagai penulis aja, bukan sutradara apalagi produser. Jadi memang wilayah kerjanya juga tidak sebebas di film pendek gitu. Ibarat di film pendek mau diapa-apain ya ayo gitu, karena teman-teman sendiri. Iya. Lingkupnya lebih kecil, dan kalau udah di film panjang apalagi industri ya kan, pertimbangannya ternyata nggak cuma sekedar mana yang paling baik secara secara cerita, tapi ada juga pertimbangan promosi, pertimbangan A, B, C dan seterusnya. Mungkin ada build-in juga ya. Betul. Ada brand masuk gitu kan ya. Oke. By the way itu proses pembuatannya berapa lama Mas? Yang apa nih? Yang si Makmum 1 dan 2 yang panjang. Kalau
film Makmum yang panjang pertama itu akhir 2018 itu ya, mulai kontak-kontakan, mulai development script setengah tahunan, syuting mungkin 3/4 tahun itu berapa? 10-an bulan kali ya. 10 bulan ya, Sekitar 10-an bulan. Kalau yang panjang yang kedua itu lama banget. Dari ya karena lagi pandemi iya, juga. dan habis selesai syuting pun mau nunggu tayang 1,5 tahunan. Jadi akhirnya dari editing pun juga bisa dibilang lebih maksimal daripada yang pertama. Karena memang dari kemarin PPKM terus. Harus nunggu momen yang tepat juga Betul, sih ya. dan alhamdulillah kemarin ternyata itu juga lumayan deg-degan sih. Maksudnya dari tim, dari produser juga kayak ini yakin gak nih mau tayangin akhir tahun ya kan. Soalnya memang masih 70% kalau nggak salah waktu itu. Kursi belum full, sampai sekarang pun belum full kan. Dan ternyata ya momennya bagus, mungkin karena udah lama nggak ada film horor di bioskop dan penonton udah kangen ya kan nonton horor, jadi ya kayak alhamdulillah. Tapi sebenarnya memang kangen nonton bioskop ya kan. Cuma ya nggak tahu, jujur kalau gue sih masih belum berani ya untuk nonton di bioskop. Makanya gue kemarin sempat nanya sama Riza, gue belum nonton nih Makmum 2 gitu, udah ada di OTT belum? Ternyata memang belum kan, karena baru turun banget. Gue bawa flash disk boleh nggak? Waduh. Wah ini nih, bajakan nggak bisa dong. Nggak bercanda bro. Nah ini kan pasti beda lah ya pengerjaan film panjang sama film pendek. Gue pengen nanya, seberapa persen sih lo bisa mempertahankan idealisme lo di film panjang itu? Even lo bergeser fungsi yang di pendek itu jadi sutradara, pasti kan idealisme bisa segalanya lah kalau di kan. Kalau di film panjangnya seberapa persen lo masih bisa menempatkan idealisme lo di situ? Alhamdulillah ya, aku dapat partner produser yang percaya sama aku dan Vidya dalam hal ini yang dari film pendek. Beliau sangat menghargai kami gitu sebagai kreator. Jadi nggak cuma sekedar kayak kami dibayar idenya, kemudian mereka bikin film tanpa kami. Itu nggak gitu. Kami tetap dilibatkan dalam penulisan dan bahkan selalu update gitu loh. Misal kayak ini talentnya gimana, kira-kira kalau ini cocok apa enggak, lokasinya gimana, mau pengen lokasi yang kayak gimana. Kan di film pendek lokasinya gedung bertingkat ya. Waktu itu kami juga bilang ini enak kalau gedung bertingkat, nanti bisa ada adegan di tangga lah apa segala macam. Tapi ternyata waktu nyari-nyari lokasi susah juga nyari gedung bertingkat yang lawas gitu, yang lama. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan kayak ya ini aja bagus nih gitu, tinggal ceritanya kita ubah. Ya pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Waktu editing pun juga diajak, ini kurang apa. Jadi biar kami itu untuk menjaga benang merahnya dengan si film pendek. Jadi biar tetap visinya sama dengan film pendek gitu. Iyalah, karena kan memang jiwanya kan ada di film pendek ya. Jangan sampai kalau lu nggak diajakin tiba-tiba main film panjangnya kemana, film pendeknya kemana. By the way, komen-komen netizen gitu tuh sejauh ini gimana? Wah, itu pertama kali heboh itu yang film pendek yang rame itu di medsos, dan yang dipotong-potong itu yang bikin heboh. Yang pas awal ya. Yang kayak dari sekedar kayak nggak serem sampai yang kayak selamat masuk neraka jahanam ya. Sampai yang kayak ini kafir yang bikin apalah gitu. Jadi kayak udah cukup kebal dikatain gitu. Sekarang udah bodo amat lah ya. Betul. Tapi akhirnya kalau yang ini bagus dong ya kalau udah jadi film yang film iya sempat sih yang film pertama itu bahkan baru poster aja udah ada sempat yang ini konfrontasi kayak apaan nih, dari posternya saja sudah tidak mendidik lah, inilah itu. Ada. Dan lucunya kan itu beliau ini salah satu tokoh besar agama lah di Indonesia bahkan. Itu cukup frontal lah di Facebook waktu itu. Terus udah rame. Beberapa bulan kemudian saya ada acara di masjid saya, ketemu beliau. Tapi waktu itu kami sama sekali tidak tahu satu sama lain. Dia nggak tahu kalau aku yang bikin, aku juga nggak tahu kalau ini yang waktu itu. Udah ngobrol-ngobrol, udah nyantai aja. Terus beliaunya pergi. Ada temanku yang ngasih tahu, itu loh waktu itu yang konfrontasi. Oh yang itu. Tahu gitu tadi diajak ngobrol. Tapi namanya boleh dibisikin. Iya. Ada deh. Nggak, tapi kadang-kadang kalau kita bicara soal mau ngomentari film misalnya, ya fairnya adalah kita nonton dulu. Setelah nonton selesai, kalau mau kritik ya monggo silakan. Tapi kalau nggak nonton tuh kan kayak gimana mau komen, belum bisa dijudge dong. Warga plus 62 kan baca dari judul, ngejudge dari cover. Itu udah. Ya gue juga gitu sih. Ya kan, plus 62. Gue sih karena gue adalah bergerak di bidang kreatif ya. Jadi kadang-kadang gue tuh juga kalau misalnya ditanya, ini filmnya gimana? Pasti jawaban gue
gue adalah bagus gitu. Karena sejelek apapun sebuah karya itu pasti didasari dengan berpikir, riset dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak gue nggak mau lebih ke gini, gue nggak mau karma gitu. Jadi gue gak akan pernah bilang karya orang jelek sih kalau bisa ya jangan sampai. Galah. Terus berarti lu kan dari tadi kan kontennya horor di YouTube, terus ya kebiasaan lu juga kan nongkrong di kuburan ya, mengumpulkan suara-suara dari makhluk gaib. Gitu Dan kan. ternyata adalah menemukan momen healing di kuburan. Momen healing Iya. itu tuh berarti udah ibaratnya ya, lu udah level spiritual apa namanya, horor jangkinya udah apa istilahnya horor jangki ya. Ya aku tidak sehoror itu Udah juga sih. juga. Tapi lu maksudnya gue pengen tahu apakah lu juga bisa atau mau bikin kayak komedi romantis gitu kan? Karena kan gue lihat memang lu penulis sejati ya, maksudnya lu suka nulis, suka bercerita gitu. Sejujurnya ya, kalau bicara film pendek, filmku yang horor tuh tidak lebih banyak dari yang tidak horor. Drama, romance, komedi, macam-macam lah pokoknya. Cuma kebetulan memang pas yang naik itu yang horor makmum, jadi kayak orang-orang mikirnya aku horor terus. Di luar memang aku sendiri juga prefernya ke horor. Gitu. Riza sama dengan horor ya. Aku beberapa kali share poster atau trailer filmku yang drama kayak, "Zah, ini horor apa lagi?" Enggak dong, tolong. Tidak ada hantu, tidak ada setting malam yang seram. Kenapa? Dan itu juga pertanyaan gue tadi barusan sebelum kita record ini. Oh, iya, Zak, iya. film ini tuh horor ya? Enggak, itu drama. Iya, ternyata. judulnya aja Pingit ya kan, tentang pernikahan. Tahu Pingit? Tahu Iya. sebelum nikah Sebelum dipingin. nikah, betul. Tidak horor dong. Iya, sebenarnya bisa aja sih dipingit. Coba, Bisa, iya dong, saat saya dipingin horor. meninggal, Iya, ya kan? Aduh, jangan seram tahu, sekali. Dalik. Tapi kayaknya nggak seru ya kalau misalnya kita nggak ngajakin Riza main. Oke, di Pispot tuh selalu ada apa namanya narasumber ini ya, Ya. bintang tamu kita ajak main games. Main game. Lawannya selalu gua. Yes. Karena Iya. gue yang bikin skrip ya. Selalu gua dan selalu tentang film kan. Iya. Yang selalu datang sini kan pasti sutradara, Iya. penulis Iya, gitu ya. Mungkin hasanah perfilmannya lebih banyak dibanding gua. Oke. Karena kan gua di Pijaro adalah bisnis. Oke. Gitu ya. Jadi please Tukang be nyari kind to duit me ya. ya. Jangan sampai gua kalah lagi, Bro. Tapi kalau aku yang aku yang malu dong. Oh iya bener ya. Iya. Tapi kita coba tes Oh, iya. ya. Coba Kita coba ya. tes. Bismillah. Jadi nanti Oke. kita akan kasih lihat ke Riza sama ke Awang. Kan Ada gambaran potongan foto-foto poster. Ya, poster tapi nanti kita coba blur bagian-bagian pentingnya. Nah, itu harus nebak ini poster film apa? film ya. Indonesia Poster luar film nih. apa? Indonesia dan luar. Oh, ya udah, yuk. Oke ya. Saya. Siap ya? Pede banget sih. Gua Kalau Indonesia aku tertekan masih gini. pede ya, kalau luar aku agak drop. Coba gue tertekan gini ya. Oke. Kita mulai game P-Spot kali ini berjudul Poster Siapa? Oke. Kita udah siapin, nanti akan terlihat di layar. Di sini layar, ya. Karena Layar kita kita kehilangan kehilangan TV Jangan untuk. TV. Oke, yang pertama. Iya bentar. Ini iya. kan soal rebutan Oh kan. iya benar Atau ya. ada soal Gua lupa. dedicated dulu gitu. Gimana rulesnya Enggak, gimana? rulesnya adalah kayak kemarin juga biar cepet. Langsung yang begitu gue liatin gambarnya, Oke. langsung Angkat tangan. dan sebut nama. Oh, berarti nggak langsung nyebutin ininya Enggak, posternya? ya. Oh, Jadi jangan. angkat tangan dulu, sebut nama. Yang Oke. Ditunjuk. paling cepet Siap. dia yang berhak menjawab. Oke. Oke? Sudah siap? Yuk. Apa tuh? 3, 2, 1. Riza, Ya, pengabdi setan? jawabannya adalah ceng 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 ceng. Wang. Aku punya loncengnya itu di rumah, seru banget loh. Oke. Mau nggak? Lonceng Enggak. Oh, belinya di Malioboro tapi. Oh. Tapi Oh, kayak mirip. gitu persis. Iya. Iya itu nenek gue ngumpulin lonceng di rumahnya. Ah, serius? Iya. Buat apa? Horor. Ya enggak, dia emang suka lonceng. Oh. Iya, neneknya istri gua lebih tepatnya. Suka bunyi. Iya, dia ngumpulin dari berbagai negara gitu. Kalau bunyi sendiri malam-malam gimana? Ya, itu Ya, juga nggak yang apa-apa gua lah. lakukan Ya. ya, makanya. Baik. Oke, 1-0. Oke. Bro, Siap? slow aja, Iya, Bro. iya. Santai aja, Oh, Bro. santai ya. Santai. Kayak santai. terlalu Jangan- bernafsu. Ya. Kalian berkompetisi, jiwa kompetitifnya sangat tinggi sekali ya ini ya. Yang berikutnya. By the way nih ya, di deg-degan. episode Apa sih lu? Kayak udah mau ngeklik. Adrenalin gua udah naik. Tiba-tiba iklan. di episode yang lalu nih Awang kalah. Jadi kalau Awang kalah terus ya udah lah ya. Oke. Ini ya, Berarti
Kalau gue kalah terus lu nanti pesertanya. Gue bikin skrip. Oke. 3, 2, 1. Awang. Riza. Petualangan Sherina. Ceng-ceng betul. Iya. Langsung. Ya kelihatan muka Serinanya, Bro. Iya, kan Lu tutupin dong. nih di mana-mana soal ujian itu ada yang mudah, ada yang sulit. Oke. Baiklah, ini pilihan ganda gitu ya. Siap ya. 3, 2, 1. Waduh. Apa ya? Apa nih? Gue boleh. Ini Ya, Awang. Mission Impossible. Yo, iya betul. Ghost Protocol. Mana Ghost tulisannya? Protocol. Oh iya. Mission Impossible. Aduh, maaf, saya tidak 21. nonton. Oke. 2-1 ya. 21, Bro. 3, 2, 1. Riza. Oh my god. Ya, Apaan tuh? Juan bukan? betul. God. Film berikutnya. Ya, apaan sih dia Berarti kecil? berapa? 3-1. 3-1. 3-1. Riza. Awang. Ya. Kan angkat tangan dulu. Oh, iya, Bro. iya, benar, maaf. Janji Joni. That's right. Oke. Berarti 3-2 ya, guys. Iya. 3, 2, 1. SOP-nya naik dulu, tangan baru nama. Oh ya baik. Terima kasih. 3, 2, 1. Hop. Kapten Philip. Awang Kapten Philips. Betul sekali. 3 Ayo sama. Indonesia lagi ya. Gua nonton soalnya. Gua nonton ini. Oh, kalau udah gini-gini. Berapa? 3 sama? 3 Oke. sama. Jumlah soal ada berapa? 10. 10. Oke, yuk. Oke, masih bisa seri nih atau enggak? Siap. 3, 2, 1. Nah, ini cowok pasti susah. Riza. Ya. Riza. 50 Shades of Grey. Teng. Ya nggak sih? Kalau salah minus enggak? Minus? Enggak lah. Minus Nggak tuh. ada dong. Nggak ada. Ya udah jawab dong. Enggak, kalau minus gue enggak akan jawab. Udah menang langsung Enggak kan? salah. tidak. Enggak, Eh, oke. Dia oke. apa? 50 50 Shades Shades of Grey. salah. Oh, yang satunya. Ya. Aduh, kenapa potong? Satunya 50 Shades of Grey. Ya udah nggak usah direct, nggak usah. Kasih waktu dong. 5, 4, 3, 2, 1, hup. Ya udah. Udah. Jawabannya adalah 50 Shades Darker. Oh my Yang god. kedua. Ya, gue enggak tahu Padahal juga. nggak nonton loh, tapi kayak Ini auranya tuh udah ke arah situ. Enggak, gue begitu mau. Aku dapat setengah dong, setengahnya 50 Shades. Iya, Enggak. enggak ada bro. Gue tuh nggak nonton ini karena begitu ini kan astagfirullahaladzim. Gue udah dari yang pertama udah gue kenapa Tahu ya, sih? cepat. Oke. Enggak, gue nonton cuplikannya aja di YouTube. Oh, Bagian-bagiannya aja. Gak usah Oke. lengkap lah, males gue. Berarti masih 3 sama ya. Oke, nggak minus nih. Enggak dong. Enggak. Saya mah setengah harus. Ya udah. 3, 2, 1 film berikutnya. Just. Riza. Yes. Ada dengan cinta. Yang mana? 2. Betul. Oke. Kok jago sih? Bedanya poster AADC 1 dan AADC 2 apa? Ceweknya dia. Ya gampang lah. Apa? Udah nambah tua lah mereka berdua. Enggak dong. Iya dong. Beda dong. Nih kalau yang pertama ya kan. Yang kesininya Dian Sastro. Dian Sastro, sininya Niko. Oh. Ya kan? Kalau ini sananya Iya. Niko, sini Oh, dia. oke, oke. Ada ciri lain. Apa? Lebih jernih gambarnya. Oh iya. Karena Photoshopnya udah lebih baik. Lebih Oke, oke. HD ya. Udah 4K. Kalau gua lihatnya dari kerutan sih. Ya. Oh, baik. Tuaan soal mereka. 4-2 guys. Sisa soal berapa? Apa tuh? Sisa soal berarti ya udah ikutin aja Ini dia. dua lagi ya. 4-3 ya. 4-3. Ya, 4-3. Oke. 3, 2. Aduh. Turun dulu. Taruh. 1, 2, 3. Awang. Siapa yang duluan? Coba tolong saya bantu. Mas Awang. Dia Yoi. juga salah Ya. kayaknya. Batman. Udah Iya gitu dong. doang. The Batman. The Batman. Enggak ada apanya gitu. Oh, Nggak ada. Udah. Oh, tadi mau jawab Jangan Batman dong, lebih- ada Iya, apanya? jangan terlalu Ya. detail. Jangan terlalu detail apa. Oke ya, ini 4 sama ya? 4 Oke. sama. Ini kayaknya soal terakhir kayaknya. Ya, penentuan. 2 lagi dong. 2 lagi. Oh, 2 lagi. Dua Enggak, dia lagi. kan tadi 1 gagal, berarti 1 lagi. Oh benar. iya, 1 lagi. Satu lagi nih. Waduh, final. waduh. Penentuan ya guys. 3, 2, 1. Tar dulu. Turun dulu. Iya, juga gitu, bro. Gimana dong, men? Turun dulu. Oke. 1, 2, 3. Ces. Riza. Mas Awang. Oke. Avengers. Ah, yang apa dong? Oh, iya benar. Avengers apa? Avengers apa? Apa sih? Yang apa ini? Tunggu, Ada tunggu, ininya. Iya, ada Subjudulnya. Infinity War. Ah. Sama ada apa sih satu lagi? 2 kayaknya ada 2 ya? Enggak tahu sih enggak apa. 5,
telepon. Tadi lu lihat tuh dia. Tapi sejujurnya aku udah lihat tulisannya sih. Iya. Udah lihat tadi dia tulisannya, Bro. Tapi enggak tahu juga. Ini 4 sama tetap. Ya udah 4 Ya udah pas sama. Lu Berarti kalian berdua dapat hukuman. loh. Karena kami 4 sama, Anda yang dapat hukuman. Iya dong. Berarti lu bikin soal kurang. Bikin soalnya kurang, enggak ada. Enggak, Ini ya. lagi suruh siapa nebak salah tadi? Enggak dijawab satu tuh. Ya juga gua memang enggak tahu. Salah jadinya. Ya udah. Apa lagi sih? Nyerah. Tetap enggak tahu nih. Ya pokoknya Avenger, Endgame. Endgame. Oh iya ya, Infinity War, Endgame. Oke, udah selesai. Jadi kali ini gamesnya yang menang adalah 4 sama, men. nggak ada ya. Nggak ada yang menang. So, yang dihukum adalah Nisa Iya, karena dia kurang mantap. bikin pertanyaannya. Harusnya ada pertanyaan tambahan ya, Bro. Iya. Saat 10 itu adalah seri, lu harusnya udah nyiapin Penalti. penalti kicknya. Gimana sih nih? Tuh. Maaf, Kreatif. saudara-saudara. Oke, berarti lu sekarang foto jelek ya? Bukan, sebenarnya hukumannya bukan foto jelek. Apa hukumannya? Hukumannya adalah suruh bikin promo. Promo apa? Promo tonton P-Spot gitu. Oh, ya udahlah, lebih baik Bapak ini. Aja ya kan? Masa gue mempromokan Oh, iya. gue sendiri? Benar, sebenarnya kan tadi janjiannya adalah Za kalah dong gitu. Oh, gitu. lu janjian gitu? Enggak sih. Oh, jadi lu meng-underestimate gue. Sampai lu udah memohon ke narasumber. Gue tahu. Bintang tamu biar kemarin udah kalah, jadi gue bilang sama dia, Za kemarin Awang kalah, jadi lu ngepur aja gitu. Oh, gitu. Gua gak nyangka temen gua ternyata memandang gua. Selim banget. Aduh, terakhir nih ngobrol sama Riza ya. Kita pengen tahu dong tentang next plan filmnya Riza apa? Yes. Film pendek panjang nih. Panjang pendek boleh. Iya. Ceritain aja semuanya, promoin Iya, semuanya. bener. Siapa tahu lu juga ngeluarin buku kan, Oh, novel. gue pengen lo sumpah. Ini Gramedia nggak tertarik apa? Tertarik pasti, kirimin aja. Ayo. Mention dong. Kalau film pendek, ini aku lagi ngerjain web series buat Ramadan. Oke. Nanti insya Allah akan tayang di YouTube aku. 3 episode, 3 sutradara yang beda, dan 3 genre yang beda. Aku Oh. ngerjain yang horor. Oh. Tetap ya. Gitu. Gimana nggak mau Riza horor? Gitu. Kalau film panjang, nah sebenarnya aku ada satu ngerjain film panjang yang komedi romance. Oke. Judulnya Kapan Hamil, yang main Fedi Nuril sama Laura Basuki. Itu nanti untuk OTT tapi belum tahu tayangnya kapan. Oh, itu udah dikerjain. Udah, Oh, syuting oke. juga udah ada trailernya juga sebenarnya di YouTube. Oh, oke. Kapan hamil? Kapan hamil? Oke. Oke. Kapan? Kita tunggu. Oke. Riza, Jangan kapan lagi nikah? lah. Loh. Enggak dong. Kalau gua jangan lagi. Gua di rumah. Tapi sebenarnya makna film buat Riza tuh apa sih? Makna film. Film itu mikir nih jadinya. Film adalah bentuk ekspresi diri sih Oke. atas apa yang ingin aku ungkapkan atau aku gambarkan yang tidak bisa diungkapkan hanya dengan kata-kata. Oke, itu. Oke, genre favorit lu? Horor, Oke. romance boleh nggak nambah? Boleh Udah, dong. boleh. 3 besar. Ya udah gua tambahin. 3. 3 genre terbesar dalam apa Hidup namanya? Riza. Hidup lu. Horor, romance, musikal. Film terakhir yang lo tonton apa, Za? Film panjang ya. Aduh, bentar, udah lupa. Oh, ini Iblis dalam Kandungan. Oh my god. Kenapa sih? Nyari referensi pasti ya. Nyari Oh, referensi. Iblis dalam kandungan. Kurang berdebah apa lagi itu ya judulnya. Oke, sekarang terakhir. Jawab cepat. Film panjang apa film pendek? Pendek. Oke. Oh, udah satu doang. Udah Iya, satu udah aja. iya. Nanti tantangan lu nanti ada yang lain. Oke, terima kasih seru Riza. banget. Terima kasih. Seru banget. Sudah mau ngobrol-ngobrol Bener. sama kita. Thanks di waktunya yang padat banget ya, Iya. menyempatkan datang ke sini di malam hari ini. Ya, dan Riza kayak kali ini lagi jadi apa tuh namanya? Jadi mentor Yes. untuk sebuah event apa namanya? Film ya. Iya, kompetisi Kompetisi film. film. Oh, lu jadi mentor gitu. Iya. Kayak di film startup itu ya. Nggak nonton. Oh, nggak nonton ya. Gua tontonannya Korea ya. Kalau horor enggak Korea iya. Oke, Oke. kalau gitu Thank you. Thank you juga. Gua tunggu apa namanya karya-karya terbaik dari Riza. Hmm. Nanti kalau apa namanya? Kalau mau undang kita ke mungkin ada podcast lu. Ada sih sebenarnya, cuma mager ngeditnya jadi Mager ngedit. lupakan saja. Baiklah. Oke, terima kasih banyak Riza dan juga semoga bermanfaat ya obrolan kita barengan Amin. sama Riza Pahlevi Yes. hari ini. Menginspirasi kamu juga ya untuk Betul? bukan nongkrong di kuburan tapi untuk bikin film ya Iya, yang benar. apa namanya? Karya yang tingkat
ini Asia Tenggara, siapa tahu ada yang mau ngalahin lagi Amin. ya. Belajar dulu sama Riza. Oke, kalau mau tanya-tanya boleh lah colek Instagramnya Riza Pahlavi TTM. Oh, ada Waduh, TTM-nya ya. oke. Teman tapi mesra. Bukan, teman Bukan. tapi menyeramkan. Waduh. Oke. Oke, kalau gitu kita berdua pamit. Bye. Riza juga pamit. Bye. Sumpah. Kepo. Dadah. Spot datang jauh-jauh dari Jogja. Wah, luar biasa. Dia menggunakan kereta malam. Lama banget dong. Gitu. And oke.